Hadirin jemaah rahimakumullah. Oleh karena itu, yuk perkuat imunitas diri kita dengan zikir, dengan memperbanyak sholat. Bagi laki-laki sholatnya di mana? Sholatnya di masjid, sholat fardunya di masjid. Ini perintah Allah, ini perintah Rasulullah. Kita mau taat kepada Allah, mau taat kepada Rasulullah atau tidak? Itulah yang saya sampaikan sebelumnya. Baca itu surat At-Taubah ayat 16 itu. Allah ingin melihat di kejadian sekarang, siapakah hamba-hambanya yang setia kepada Allah? Siapakah hamba-hambanya yang setia kepada Allah dan Rasulnya? Mau kita menjadi hamba-hamba Allah yang setia kepada Allah dan Rasulnya? Yuk, tetap kita sholat di masjid berjamaah bagi yang laki-laki. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itulah, yuk perkuat imunitas tubuh kita dengan zikir kita, dengan sholawat kita, dengan bacaan-bacaan Quran kita. Sholat kita tetap kita dirikan di masjid, khususnya bagi laki-laki. Insya Allah dengan seperti itu keimanan kita akan semakin kuat. Maka tidak ada yang kita ketakuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yakhsha illallah. Orang beriman itu tidak takut kepada apapun. Orang beriman itu tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan seperti itu imunitas tubuh kita akan semakin kuat. Kalau imunitas tubuh kita secara rohani kuat, maka tidak ada satu penyakit pun, tidak ada satu virus pun yang akan bisa mendatangi kita, yang akan bisa mengganggu kita, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita perkuat imunitas diri kita secara fisik kita, secara jasmani kita. Dengan apa? Yuk, konsumsilah makanan-makanan yang bergizi, makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang halal dan thayyibah. Kalau kita sudah mengkonsumsi makanan yang sehat, makanan yang bergizi, makanan yang halal dan lagi baik, insya Allah imunitas diri kita akan baik, akan kuat. Tidak mudah virus menyerang kita. Kemudian apa lagi? Tetaplah beraktivitas, berolahraga. Kalau tidak ada aktivitas, tidak berolahraga, ya imunitas diri akan lemah. Semakin mudahlah orang terkena penyakit, semakin mudahlah orang terkena virus. Yuk lawan corona. Jangan berdiam diri saja. Jangan keenakan tinggal di rumah. Lawan corona. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyakiti Anda. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyakiti diri kita kalau kita tidak mengizinkannya. Kenapa ada orang yang dibully? Karena orang itu mengizinkan untuk dirinya dibully oleh orang lain. Kenapa ada orang dihina oleh orang lain? Karena orang itu mengizinkannya. Orang lain menghinanya. Kalau orang itu tidak pernah mengizinkannya, maka tidak ada satu orang pun yang bisa membuli orang lain. Tidak ada satu orang pun yang bisa merendahkan orang lain, yang bisa menghina orang lain. Kalau kita tidak pernah mengizinkannya, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Inilah yang harus ada di dalam diri kita. Jangan ketakutan yang berlebihan, ketakutan tanpa alasan. Akhirnya apa? Membuat kita tidak berjuang untuk melawan corona. Sekali lagi, corona itu bukan Mike Tyson. Bukan penembak jitu yang sekali tembak mati orang, yang sekali pukul roboh orang. Bukan. Perlu 14 kali tembakan, perlu 14 kali pukulan membuat orang jatuh. Oleh karena itu, kita punya kesempatan untuk melawannya. Kita punya kekuatan sesungguhnya untuk melawannya. Tinggal kita mau mengizinkannya atau tidak. Maka benarkan cara berpikir kita. Benarkan cara berpikir kita. Kalau kita takut, mati nanti corona ini. Allah mengatakan di dalam surat Al-A'raf,
Ayat 34 apa kata Allah? Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'ah wa la yastaqdimun. Mati itu berhubungan dengan ajal yang sudah ada ketentuannya, berhubungan dengan qada dan qadar Allah. Kalau kita mengaku orang yang beriman, kita mesti percaya dengan qada dan qadar Allah. Maka yuk kembali kepada Allah. Benarkan keimanan kita, luruskan keimanan kita, benar-benar bersandar kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, mati itu berhubungan dengan ajal kita yang sudah kita tentukan, yang sudah kita buat perjanjiannya dengan Allah. Kalau dia mau datang, tidak ada orang yang bisa mempercepatnya ataupun memundurkannya. Masalah sakit, masalah virus itu cuma jalan, itu cuma cara. Berapa banyak orang yang sakit lama tidak mati-mati, orang yang sehat mati mendadak. Berapa banyak orang ingin mati tidak mati-mati, tapi ada orang yang takut mati, dia bisa mati. Oleh karena itulah, inilah yang dirusak sesungguhnya sekarang ini adalah setan itu berreinkarnasi, bermutasi. Melalui apa? Melalui sosial media salah satunya. Yang menyebarkan apa? Menyebarkan teror. Yang membuat apa? Melemahkan pikiranmu. Yang akhirnya apa? Menggerus akidahmu. Membuat Anda jauh dari Allah. Membuat kita jauh dari masjid, membuat kita jauh dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah menjamin, Allah yang memberikan penyakit, Allah juga yang menyembuhkan. Percayakah kita? Ini iman, ini soal akidah. Percayakah kita? Kalau masih Tuhan kita Allah, seharusnya kita percaya kepada Allah. Mengapa kita terlalu takut? Yuk lawan. Bukan berarti kita juga mau sombong, mau jumawa, bukan. Tapi apa? Mengedepankan akal sehat kita. Kita lawan. 14 hari, 14 pukulan, 14 tembakan. Kita biarkan atau tidak? Hadirin rahimakumullah. Maka pilihannya ada pada kita. Apakah kita mau seperti ini terus? Apa kita hanya menerima, hanya berkeluh kesah dengan kejadian seperti ini, membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa? Hati-hati, sekali lagi hati-hati. Jangan sampai keliru. Jangan sampai keliru kita mengambil kebijakan. Jangan sampai keliru kita membuat keputusan. Membuat apa? Membuat kita menjauhi Allah. Membuat apa? Kita menjauhi masjid-masjid Allah. Akhirnya apa? Hati-hati. Jangan sampai azab Allah yang lebih berat turun di negeri kita ini. Na'udzubillah min dzalik. Sudah.